Kadang pengen pulang tapi malu kalau masih belum berhasil. Ya anak rantau pasti ngerti lah rasanya seperti apa gitu. Oke guys, balik lagi ke channel YouTube gua. Ini video kedua gua setelah sekian lama nggak upload video ya guys. Sorry banget soalnya lagi sibuk belakangan ini. Nah, sekarang hari ini sore ini tepatnya gua mau pergi ke La Perouse nih guys. Pengen lihat sunset di sana walaupun sebentar lagi matahari udah terbenam. Jadi kita yuk langsung sana aja. Ya, jadi La Perouse itu ada di bagian eastern suburb, tapi arah ke selatan ya guys, nggak jauh dari rumah. Kadang gue mikir, hidup di luar negeri tuh kelihatannya enak ya dari luar. Ngomong berat sih nggak begitu juga. Cuma memang yang dimana tuh kita mesti kerja untuk nutup biaya hidup ya guys, di Sydney lebih tepatnya. Karena biaya hidup di sini tuh tinggi. Kalau mau di breakdown bareng sama gue, biaya hidup di Sydney itu seminggu ya untuk biaya hidup gue. Jadi bayar sewa tempat tinggal seminggu ya $300. Itu private. Jadi yang dimana gue sekamar sendiri. Juga makan kalau misalnya beli take away ya, let's say cari yang murah-murah misalnya, di saat toko-toko udah pada mau tutup kan biasanya mereka sale. $10 tuh udah dapat satu porsi makan ya, let's say itu buat makan dinner ya guys. Jadi gue nggak makan pagi, gue makan siangnya langsung di tempat kerja. Jadi keluar uangnya itu cuma untuk makan malam doang gitu. Nah, let's say gue makan 7 hari, $70 di luar dari jajan. Kita ngomong jajan misalnya gue pengen beli jus. Jadi satu botol jus gede 2 liter itu $8 gitu kan guys. Terus misalnya beli buah-buahan, strawberry satu kotak harganya $5. Terus juga misalnya beli buah-buah lainnya kurang lebih tuh mirip-mirip $5-6 gitu guys. Kemudian juga biaya lainnya, contoh untuk bensin, karena bensin sekarang kan lagi tinggi ya guys ya, nggak kayak dulu lagi. Jadi tuh seminggu gue isi kurang lebih $30 I think. Karena kan aku sambil ngelakuin DoorDash ya guys, nganter-nganter makanan. Jadi tuh rate segitu udah lumayan tinggi juga ya. Oke, ini kita udah nyampe di La Perouse. Kayak gini guys tempatnya, wah ramai sekali. Nih guys, La Perouse kayak gini. Wah, sunset. Udah ketutup awan sih. Kita masuk lihat dari sini. Wah, ada kapal. For your information, jadi dia ada pulau di sana kecil, tinggal nyebrangin jembatan kayu. Di sini banyak geng motor.
Itu ada pantainya, walaupun kecil. Di sini juga ada benteng ya guys, di tengah-tengah. Oke, parkir tempat tadi aja deh. Wah, langitnya bagus banget. Oke, lanjut lagi tadi living cost. Selain dari rent tadi udah, terus makan, kemudian di tempatku beras itu free guys, jadi disediain dari yang punya rumah. Sini aja lah. Oke, aduh. Kayaknya jalan ke benteng aja kali ya, benteng Takeshi. Ya guys, jadi kayak gini tempatnya. Sini juga ada benteng, tengah-tengah. Oke, sekarang La Perouse tuh lagi rame banget. Mungkin karena memang hari Minggu, jadi tuh penuh parkiran juga. Mataharinya udah terbenam. Oke, tadi lanjut lagi setelah topik dari biaya hidup. Gue juga pengen bahas tentang hidup di Australia itu seperti apa. Yang pasti kalau misal di Australia itu gaji di sini tuh hitungnya per jam ya guys. Jadi kalau misalnya kalian bangun siang pasti akan ngerasa waduh sia-sia banget, udah ngebuang banyak waktu misalnya gitu. Tapi di satu titik juga yang dimana kalau kita kerja terus ya badan kita juga akan kena tanggungnya gitu ya guys. Kalau misalnya kerja terus nanti jadi sakit gara-gara kerjanya kebanyakan, overwork gitu kan guys. Ya ujung-ujungnya kita cuma bayar bill untuk biaya pengobatan gitu kan guys. Jadi sayang banget gitu. Jadi mulai dari itu aku mulai belajar yang dimana tuh oke lah ngerasa ya dimana work and life itu mesti balance. Betul di Sydney itu mungkin susah untuk ngomongin soal work and life balance karena memang biaya hidup di sini tuh nggak rendah gitu ya guys ya, nggak murah gitu kan. Tapi mungkin kalau misalnya kita hidupnya di regional yang dimana untuk tempat sewa tempat tinggalnya tuh lebih murah, terus juga mungkin penghasilan bisa jadi lebih besar gitu kan guys, karena kerjanya let's say di pabrik gitu. Itu ya oke banget untuk kita ngomong work and life balance karena mereka bisa ya setelah kerja ya udah pulang setidaknya bisa istirahat dan lakuin hal lainnya gitu kan guys. Nah kalau misalnya di Sydney kan kerjaan kayak kadang-kadang tuh nggak cuma satu gitu guys. Satu orang tuh bisa kerja let's say 3-4 pekerjaan. Bahkan sehari bisa kerja 2-3 pekerjaan juga gitu guys. Nah jadinya tuh ngomongin work life balance ini tuh agak-agak rancu ya sebenarnya. Cuma kalau aku sih sekarang udah setidaknya membuat diri lebih sadar kalau misalnya kesehatan itu penting juga gitu kan guys. Oke. Kemudian aku juga pengen ngomong soal kangen gak sih pulang ke Indonesia gitu kan. Karena aku udah lama banget nih guys, dari semenjak aku nyampe Australia, yaitu 2,5 tahun yang lalu gitu kan. Ini sebentar lagi aku udah mau 3 tahun di Australia, which mean di Sydney gitu kan. Jujur kangen banget guys, kangennya sama lingkungannya, kangen juga sama makanannya gitu kan. Ya pasti keluarga, orang tua gitu kan guys, itu juga kangen gitu loh. Yang dimana kalau misalnya di rumah bisa ada ramai gitu, ada mamaku, ada kokoku, ciciku juga sama anak-anaknya gitu kan. Setidaknya kangen momen-momen itu gitu guys. Dan kalau misalnya ngomongin makanan, oke lah di Sydney kita bisa ketemu banyak restoran Indonesia di sini kan. Tapi tetap aja nggak bisa mengobati rasa kangen makan khas Indonesia gitu guys, yang bener-bener rasanya tuh Indonesia banget gitu guys. Hampir di sini tuh cuma makannya tuh lebih ke mendekati aja, karena bumbunya kan beda, nggak kayak di Indo ya guys.
ya gitu sih, apa kangen juga sama teman-teman juga di Indo gitu kan. Pengen pulang sih, cuma masih belum tahu kapan, tapi lihat aja nanti gitu. Juga kadang pengen pulang tapi malu kalau masih belum berhasil. Ya anak rantau pasti ngerti lah rasanya seperti apa gitu. Don't say you're down. You gotta stand up and fight. Got to stand up. Don't say you're down. You gotta stand up and fight. Got to stand up. Don't say you're down. You gotta stand up and fight. Ya jadi tadi gitu aja soal beberapa hal di Australia, juga homesicknya gua, kangen sama Indo. Kita jalan-jalan lagi. Di Botshed, restorannya enak banget guys. Dia seafood gitu. Cabangnya nggak cuma di sini, satu lagi ada di Fish Market. Lokasi ada di Pierman. Oh, depan gua ada motor impian GSX, Suzuki GSX. I think this one is 750R atau 650 ya. 750 I think. Correct me if I'm wrong. Kok knalpotnya miring kayak gitu ya? Ya jadi gitulah guys, kalau bahas ulang lagi, kehidupan di sini seperti itu. Berat ya, dibilang berat ya berat memang, tapi ya nggak apa, diperjuangkan pasti bisa. Tujuannya biar bisa dapat PR di sini. Kayaknya videonya itu dulu aja guys, sudah mau nyampe rumah bentar lagi. Besok udah mulai kerja guys, hari Senin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video. Thank you guys.